Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat dimanapun sahabat berada, dan Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menata dan berjumpa melalui channel YouTube Taubat TV yang insya Allah akan menebar kebaikan bagi kita semua. Pada kali ini kita akan bahas tentang Muhammad Umar Gautam, yaitu Ketua IDC Islamic Dakwah Center di India. Selama sekitar 1 pekan, saluran berita televisi telah menayangkan acara terkait polisi Uttar Pradesh atau UP yang menangkap orang dengan dugaan conversion raket di New Delhi. Disebutkan jaringan ini tersebar di seluruh India. Polisi telah menangkap 4 orang karena dugaan ini, sementara media arus utama mengklaim bahwa lebih dari 1.000 orang telah menjadi korbannya. Sejauh ini, tidak lebih dari 2 keluarga yang menuduh anak mereka pindah agama secara paksa. Keduanya siswa sekolah tunarungu di Noida, dan tim redaksi pergi ke lapangan untuk mencari informasi lebih lanjut terkait hal ini. Nah, di lantai 4 sebuah bangunan di rumah Batla Delhi, sebuah papan nama mengidentifikasi penghuninya, yaitu Muhammad Umar Gautam, Ketua IDC Islamic Dakwah Center. Baik, sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan kisah para pencari Allah lainnya. Dan jangan lupa like, share, dan komen yang baik. Insya Allah keberkahan buat kita semua dari kisah para mu'alaf dan kisah-kisah Islam seluruh dunia. Kebetulan seorang wanita menjawab bel pintu. "Kami tidak ingin berbicara dengan media," katanya. "Kamu tidak menunjukkan kebenaran." Menurut regu anti-teroris polisi UP yang menangkapnya pada 20 Juni yang lalu, Umar merupakan pemimpin conversion racket. Dia ditangkap bersama dengan Mufti Qazi Jahangir Qasmi, seorang karyawan IDC di situ juga. Wanita itu merupakan istri Umar, yaitu Razia, yang membutuhkan beberapa bujukan agar dia setuju untuk menceritakan kisah itu dari pihak keluarga. Razia telah menikah dengan Umar selama lebih dari 30 tahun. Mereka berdua berasal dari keluarga Rajput di distrik Fatehpur, UP. "Suami saya adalah murid Lord Hanuman dan akan mengunjungi kuil setiap Selasa dan Sabtu," kenang Razia, menceritakan kisah perpindahan pasangan dari Hindu ke Islam pada tahun 1980-an yang lalu. "Kami sebenarnya sangat religius sehingga orang sering memanggil saya Pojita. Pojita yang berarti orang yang memuja, seperti kebiasaan untuk keluarga Hindu di Uttar Pradesh. Kami juga akan memilih Maghesnan. Pernikahan kami diatur ketika kami masih remaja," lanjut dia. Adapun Maghesnan merupakan ritual tahunan 30 hari dan melibatkan umat yang berenang di sungai Gangga. Saat itu, tahun 1984, Umar sebelumnya bernama Syam Pratap Singh Gautam dan belajar untuk gelar BSc di Universitas Govind Ballabhan. Sekarang universitas itu bernama Uttarakhand. Salah satu teman sekamarnya di universitas adalah seorang muslim bernama Nasir Khan. "Nasir akan membawa suami saya bersepeda ke kuil setiap minggu. Suatu hari Syam bertanya mengapa dia begitu rajin menemaninya ke kuil. Dia menjawab, untuk menyenangkan Tuhan kamu. Agama saya mengajarkan saya untuk menjaga orang-orang yang hakok saya. Kejadian inilah yang mengubah jalan hidup Syam," ucap Razia. Dijelaskan, hakok yang dimaksud yakni orang-orang di lingkungan sosialnya yang diwajibkan oleh agamanya. Syam menghabiskan 1 bulan membaca Alkitab, Gita, dan Al-Quran, dan kemudian masuk Islam. Ia mengambil nama baru Muhammad Umar Gautam. Sekitar tahun 90-an, Umar dan Razia pindah ke Delhi selama lebih dari 1 dekade antara 1995 dan 2007. Umar bekerja di Ajmal dan Sons. Menurut Razia, suaminya mengawasi sekolah yang dikelola Ajmal dan Son. Pada tahun 2008, Umar mendirikan lembaga amal Islamic Dakwah Center
beberapa inisiatif yang dilakukan IDC secara rutin antara lain membagikan selimut kepada yang membutuhkan dan memberikan sembako kepada masyarakat selama masa lockdown, kata Razia. Perihal keterkaitan IDC dengan conversion racket yang dituduhkan polisi UP, dia jawab, "Jika ada yang mendekati suami saya untuk menyatakan keinginannya untuk masuk Islam, perannya adalah sebagai fasilitator yang akan membantu dengan dokumen," jelas Razia. Dia melanjutkan bahwa tidak ada yang ilegal tentang hal itu. Untuk meresmikan konversi agama, orang tersebut diminta untuk mengajukan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh hakim subdivisi. Setelah ini selesai, IDC akan mengeluarkan sertifikat konversi yang ditandatangani Jahangir Kasmi kepada orang tersebut. Sementara dalam menolak tuduhan pendanaan ISIS, Razia mengatakan IDC mendapat kontribusi dari teman, kerabat, dan simpatisan mereka, termasuk dari luar negeri seperti Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, IDC menerima sebagian zakat. Suami saya adalah seorang pria terkenal dan seorang ulama yang dihormati. Gara-gara kejadian ini, seluruh keluarga saya jadi resah, kata Razia sambil mengusap air mata dengan jilbabnya. Anda dapat bertanya-tanya apakah kami telah mengubah seseorang dengan paksa? Ada pembantu rumah tangga kami dari Nepal, tanyakan padanya apakah kami pernah mencoba mempengaruhinya untuk mengubah agamanya, lanjutnya. Adapun Umar dan Razia memiliki 2 putra dan seorang putri. Anak yang lebih tua merupakan seorang insinyur di sebuah perusahaan IT, dan yang lebih muda sedang mempersiapkan diri untuk MBA. Putri mereka, Fatima, adalah asisten profesor di sebuah universitas di Delhi. Saya ingat dia pergi hari itu, kami pikir karena semuanya transparan di pihak kami, itu akan baik-baik saja. Kalau tidak, kami akan memberitahu pengacara dan pemimpin lokal, kata Fatima. Fatima mengatakan mereka memiliki catatan tentang semua konversi yang IDC bantu formalkan. Kami dapat memproduksi klip video muslim murtad yang memeluk Islam sendiri, katanya. Dia mengatakan keluarganya berencana meluncurkan kampanye online untuk menggalang dukungan bagi Umar. Nah, inilah sebagian kisah dari Umar Gautam yang memualafkan ribuan umat di India, New Delhi, sehingga dia dituduh sebagai orang yang memaksa non-muslim untuk masuk ke Islam. Kita tahu bahwa di akhir zaman, kata Rasulullah dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang memegang atau menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2260. Nah, inilah yang terjadi pada Umar Gautam. Dia menjaga agama Islam ini agar tetap utuh dan menyiarkan kepada seluruh umat yang belum memeluk Islam, sehingga harus menjalani semua tuduhan itu kepadanya. Dan kita doakan Umar Gautam selalu teguh dan istiqomah di dalam menjalankan agama Islam ini. Dan kita doakan juga supaya keberkahan selalu diselimuti kepada orang-orang yang mu'alaf dan orang-orang yang selalu menegakkan agama Islam ini dengan ikhlas dan dengan hati yang bersih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.